Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini kita bertemu lagi pada mata pelajaran geografi. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan belajar mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Jika sebelumnya kita sudah mempelajari persebaran flora dan fauna di dunia, hari ini kita akan mempelajari persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Adapun kompetensi dasarnya yaitu pada 3.2 menganalisis sebaran flora dan fauna di dunia dan Indonesia berdasarkan karakteristik ekosistem. Pada 4.2 membuat peta persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia yang dilengkapi dengan gambar hewan dan tumbuhan endemik. Untuk materi pokoknya yaitu persebaran flora dan fauna di Indonesia. Tujuan pembelajaran setelah kalian mempelajari materi ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis persebaran flora dan fauna di Indonesia melalui peta Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke memiliki ciri khasnya sendiri. Hewan maupun tumbuhan yang ada di wilayah barat maupun di wilayah timur itu memiliki karakteristiknya tersendiri. Misalnya di Pulau Sumatera, hewan yang terkenal yaitu harimau Sumatera. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian tengah terkenal dengan hewan seperti komodo. Nah, mengapa di alam bebas hewan itu tidak terdapat di seluruh wilayah Indonesia? Nah, untuk itu, agar lebih jelasnya, kita akan mempelajari materi ini mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Indonesia memiliki flora dan fauna yang sangat variatif. Tidak sedikit pula tumbuhan maupun satwa endemik yang hanya ditemukan di Indonesia. Secara umum, persebaran flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh letak geologis Indonesia, sehingga menampakkan kepulauan Indonesia seperti sekarang. Berdasarkan keadaan geologinya, kepulauan di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 daerah, yaitu daerah dangkalan Sunda, sebuah dataran atau paparan Indonesia di sebelah barat yang dulunya tersambung satu daratan dengan benua Asia, meliputi Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan pulau-pulau serta dasar laut transgresi, yaitu Laut Jawa, Laut Natuna, di bagian selatan Laut Cina Selatan dan Selat Malaka. Daerah peralihan di bagian tengah yang relatif sudah terisolasi dan terpisah yang mencakup sekelompok pulau-pulau dan kepulauan di wilayah Indonesia bagian tengah terpisah dari paparan Sunda dan Sahul oleh selat-selat yang dalam, dan daerah dangkalan Sahul membentang dari Australia Utara meliputi Laut Timur yang menyambung ke timur di Laut Arafura, yang menyambung dengan Pulau Papua di bagian timur yang dahulunya merupakan satu dataran maupun satu daratan dengan benua Australia. Nah, kondisi geologis tersebutlah yang menyebabkan terbentuknya 3 kelompok besar persebaran flora dan fauna di Indonesia, yaitu terdapat wilayah Asiatik di wilayah barat, kemudian wilayah Wales di bagian tengah, dan Australis di bagian timur Indonesia. Nah, di sini telah dipetakan wilayah-wilayah maupun pola-pola persebaran flora dan fauna di Indonesia secara mendetail oleh para peneliti.
Oleh karena itu, sekarang kita mengenal 3 macam garis yang menjelaskan mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia, yaitu garis Wallace, kemudian ada garis Weber, dan garis Lydekker. Di mana untuk pembagian wilayahnya, di sebelah barat ada wilayah Asiatik, di sebelah tengah ada wilayah Wales, dan di sebelah timur ada tipe Australian ataupun Australis. Garis Wales merupakan garis yang memisahkan wilayah hewan Asia dengan hewan Australia. Garis ini dimulai dari Selat Lombok yang ditarik menuju ke utara, melewati Selat Makassar dan kemudian membelok ke Laut Sulawesi. Sedangkan garis Weber merupakan garis hayal berdasarkan kedalaman laut sebagai pembagi antara persebaran fauna di Asia dan Australia. Dan garis Lydekker merupakan garis hayal yang memisahkan antara wilayah Wales dengan Indonesia bagian timur yang ditinggali oleh flora dan fauna bercorak Australis. Lalu kita akan memasuki persebaran flora di Indonesia. Kondisi wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan mengakibatkan keadaan flora di Indonesia menjadi sangat kompleks atau beragam. Berdasarkan sumber dari LIPI, pada tahun 2014 Indonesia diperkirakan memiliki 1.500 jenis alga, 80.000 jenis tumbuhan berspora, dan lain sebagainya. Sehingga di sini persebaran flora di Indonesia terbagi menjadi ke dalam 3 wilayah, yaitu terdapat flora dataran Sunda. Yang pertama, adapun flora dataran Sunda maupun flora Asiatis ini meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Pulau Kalimantan. Dan flora Asiatis ini mendapatkan pengaruh dari flora Asia dan didominasi oleh tumbuhan berhabitat pohon dari suku Dipterocarpaceae. Nah, di sini untuk flora yang berada di wilayah Sumatera maupun Kalimantan yang termasuk iklim hutan hujan tropik, vegetasi yang terkenal maupun yang biasa hidup di wilayah ini yaitu bunga rafflesia. Dan untuk flora di wilayah Jawa maupun Bali, karena kondisi kawasan Pulau Jawa yang sangat bervariasi dengan tingkat curah hujan yang semakin berkurang ke arah timur. Kondisi ini membuat perbedaan vegetasi hutan dari mulai hutan hujan tropik, hutan musim, hutan sabana yang berderet ke arah timur. Contoh vegetasi yang ada di Jawa, Bali yaitu ada pohon jati. Kemudian kedua ada flora dataran peralihan atau daerah Wales, di mana wilayah ini itu meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Wilayah ini mendapatkan pengaruh dari flora Asia dan Australia. Wilayah dataran peralihan ini didominasi oleh jenis-jenis tumbuhan berhabitus pohon dari suku Araucariaceae, Myrtaceae, dan Perbanaceae. Adapun vegetasi yang biasa ada di wilayah ini yaitu pohon lontar. Yang ketiga, ada flora dataran Sahul atau flora Australis, di mana meliputi Pulau Papua dan pulau sekitarnya. Kemudian, mendapat pengaruh dari flora Australia. Wilayah ini didominasi oleh jenis-jenis tumbuhan berhabitus pohon dari suku Araucariaceae dan Myrtaceae. Nah, vegetasi salah satunya yang ada di
dataran sawah ini ada pohon eukaliptus. Selanjutnya, kita memasuki persebaran fauna di Indonesia. Letak geologis telah menyebabkan adanya kesamaan fauna di wilayah Indonesia bagian barat dengan wilayah Asia dan fauna di Indonesia bagian timur dengan wilayah Australia. Terdapat berbagai jenis fauna yang tersebar di Indonesia. Adapun persebaran fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah jenis fauna asiatis atau jenis wilayah yang berada di barat. Yang kedua yaitu fauna peralihan, di mana terletak di Asia dan Australia. Kemudian yang ketiga fauna australis yang berada di wilayah timur Indonesia. Dan secara garis besar, pembagian wilayahnya dapat dilihat pada peta berikut ini. Yang pertama ada fauna asiatis. Wilayah fauna Indonesia tipe asiatis ini meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Pulau Kalimantan, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya, di mana batas wilayah fauna Indonesia bagian barat ataupun tipe asiatis ini dibatasi oleh garis Wallace yang berbatasan dengan wilayah fauna Indonesia bagian tengah atau tipe Asia Australis. Adapun jenis fauna yang ada di wilayah asiatis ini, salah satunya ada harimau dan burung merak. Kemudian yang kedua ada fauna peralihan atau Asia Australia, di mana wilayah fauna Indonesia tipe peralihan ini sering pula disebut dengan fauna Kepulauan Wallace yang meliputi wilayah Pulau Sulawesi, Timor, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku, di mana wilayah ini dibatasi oleh garis Wallace yang berbatasan dengan wilayah tipe asiatis dan dibatasi oleh garis Weber dengan wilayah tipe australis. Adapun salah satu fauna yang ada di wilayah ini yaitu yang pertama ada komodo dan yang kedua ada di mana hewan maupun fauna ini merupakan salah satu hewan yang terancam punah karena keberadaannya yang semakin sedikit. Kemudian yang ketiga ada fauna australis yang berada di wilayah timur. Wilayah fauna Indonesia tipe australis ini meliputi Pulau Papua, Kepulauan Aru, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Wilayah fauna Indonesia bagian timur ini ataupun tipe Australia dengan fauna Indonesia di bagian tengah ataupun tipe Asia Australis dibatasi oleh garis Weber. Adapun salah satu hewan maupun fauna yang ada di wilayah Indonesia bagian timur ini, salah satunya di sini ada kanguru pohon dan burung cendrawasih. Nah, sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.